Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kriptografi klasik. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irmayani selaku moderator, dan teman kelompok saya Meriani Sobon selaku pemateri pertama, Agnesi Saruna selaku pemateri kedua, Wulandarika selaku pemateri ketiga, Yeni selaku pemateri keempat. Langsung saja kita masuk ke tahap pembahasan kriptografi klasik. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Pengertian kriptografi klasik adalah kriptografi dalam pembuatan maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Alat-alat yang digunakan berkutat pada pemanfaatan kertas, pena, batu, serta alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin modern sama sekali. Berdasarkan waktu kemunculannya, kriptografi dibedakan menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Perbedaannya adalah pada kriptografi klasik, proses enskripsi menggunakan perhitungan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan secara manual. Tetapi pada kriptografi modern, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang rumit dan melibatkan bilangan besar dan membutuhkan komputer. Adapun perbedaannya lainnya yaitu apabila kriptografi klasik algoritma operasinya menggunakan mode karakter, sedangkan kriptografi modern algoritma operasinya menggunakan mode bit. Jenis-jenis algoritma kriptografi klasik. Algoritma kriptografi klasik ada dua, yaitu cipher substansi dan cipher transposisi. Cipher substansi adalah proses penyandingan dengan mensubstansikan karakter-karakter yang ada pada plain teks. Sedangkan cipher transposisi adalah proses pertukaran huruf-huruf yang ada dalam suatu string. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis cipher substitusi. Yang pertama, cipher abjad tunggal. Yang kedua, cipher substitusi homofonik. Yang ketiga, cipher abjad majemuk. Dan yang keempat, cipher substitusi poligram. Cipher substitusi abjad atau manual alphabetic substitution cipher. Jenis cipher substitusi ini sering juga disebut cipher substitusi sederhana. Ide cipher substitusi abjad adalah menggantikan satu karakter pada plain text menjadi satu karakter pada cipher text dengan aturan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu cipher substitusi homofonik. Ide cipher substitusi homofonik adalah menggantikan satu karakter pada plain text menjadi satu atau lebih karakter pada cipher text. Kemudian jenis-jenis cipher substitusi yang ketiga yaitu cipher abjad majemuk. Jenis cipher substitusi ini dapat disebut sebagai cipher substitusi ganda. Cipher substitusi abjad majemuk merupakan cipher substitusi abjad yang menggunakan kunci berbeda-beda. Karena itu, cipher substitusi majemuk memiliki periode n. N merupakan kepanjangan dari kunci. Kemudian, jenis-jenis cipher substitusi yang terakhir yaitu cipher substitusi poligram. Cipher substitusi poligram merupakan ide cipher substitusi poligram adalah menggantikan sebuah blok karakter dengan sebuah blok cipher teks. Blok terdiri dari satu atau lebih karakter, misalnya AAA diganti menjadi BCD atau PAP dan lain-lain. Kemudian selanjutnya jenis-jenis cipher transposisi atau transposition cipher. Yang pertama, rail fence cipher. Yang kedua, router cipher. Yang ketiga,
Columnar transportation. Yang keempat, Minkowski transportation. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu elemen-elemen kriptografi. Elemen-elemen kriptografi yang pertama yaitu pesan, plain text atau ciphertext. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plain text. Kemudian yang kedua, pengirim dan penerima. Pengirim adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Penerima adalah entitas yang menerima pesan. Kemudian elemen-elemen kriptografi yang ketiga yaitu enkripsi dan deskripsi. Proses menyandikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi, sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula dinamakan deskripsi. Kemudian elemen-elemen kriptografi yang keempat yaitu cipher. Algoritma kriptografi disebut juga cipher, yaitu aturan untuk enciphering atau deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Baik, adapun kelanjutan dari elemen-elemen kriptografi yang kelima itu sistem kriptografi. Sistem kriptografi merupakan kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plain text dan ciphertext yang mungkin dan dikunci. Kemudian yang keenam itu ada penyadap. Penyadap adalah orang yang berusaha mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Kemudian yang ketujuh itu kriptanalisis dan kriptologi. Kriptanalisis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Kemudian adapun fungsi kriptografi. Yang pertama, menyembunyikan data penting. Kriptografi memiliki fungsi utama untuk melindungi atau menjaga kerahasiaan data-data penting dari orang yang tidak berhak mengetahuinya. Fungsi ini dijadikan dengan algoritma kriptografi yang menyembunyikan data dengan sistem kunci enskripsi dan dekripsi. Kemudian yang kedua itu ada melakukan enskripsi dan deskripsi. Fungsi kriptografi dalam menjaga keamanan data dijalankan dengan sistem enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah proses penyembunyian data dengan mengubah plain text menjadi ciphertext. Kemudian deskripsi merupakan kebalikan dari enskripsi, yaitu memahami data dari ciphertext ke plain text sehingga bisa dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, meningkatkan privasi dan keamanan data. Perangkat dan aplikasi yang telah dilengkapi sistem kriptografi tentu akan meningkatkan privasi keamanan data penggunanya. Pasalnya, kriptografi menjunjung aspek-aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, menjamin data-data hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja, dan melindungi dari semua pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Autentikasi informasi yang didapat oleh suatu pihak harus diidentifikasi untuk memastikan keaslian dari informasi yang diterima. Integrasi menjamin setiap pesan yang dikirim pasti sampai pada penerima tanpa ada bagian dari pesan tersebut yang diganti, diduplikasi, dirusak, diubah urutannya, dan ditambahkan. Penyangkal mencegah pengirim maupun penerima mengingkari bahwa mereka telah mengirimkan atau menerima suatu pesan. Selanjutnya, cara kerja kriptografi. Kriptografi mengacu pada
konsep ilmu matematika dan berbagai perhitungan yang berbasis pada aturan atau dikenal dengan algoritma. Pada dasarnya, cara kerja kriptografi didasari oleh 3 fungsi algoritma kriptografi, yakni enskripsi, deskripsi, dan kunci. Enskripsi merupakan proses penyembunyian data dengan mengubah plain text menjadi ciptatext, sedangkan deskripsi merupakan kebalikan dari enskripsi, yaitu memahami data dari ciptatext ke plain text yang bisa dimengerti manusia seperti itu. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk enskripsi maupun deskripsi. Itulah materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.